Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aindra Medita dari Meditarium Channel. Kali ini saya berada di satu pasar, tapi ada satu pasar, ada kopinya, ada tempat podcastnya, tapi kopinya ada di seluruh dunia, dari mulai kopi Jamaika, Blue Mountain, Panama Geisha, Santos Brazil, Timor Leste, dan seluruh kopi dunia hadir di sini. Tapi kali ini bukan membahas kopi. Tentu nanti kopi akan disajikan buat narasumber. Narasumber kali ini adalah tokoh penting politik masa depan Indonesia yang sangat kritis, yaitu Bung Radar Tribaskoro. Apa kabar Bung Radar Tribaskoro? Baik, alhamdulillah sehat. Kita bincang-bincang sedikit nih di podcast ya, mungkin tidak abal-abal, tapi saya punya referensi tentang Bang Radar yang kritis dan segala macam. Kita akan buka perspektif Indonesia ke depan. Siap. Dalam politik dan tata negara masa depan, di mana dunia sedang menyoroti Indonesia. Meski pandemi, Indonesia ini jadi pembicaraan penting. Saya ingin dibuka dari pertanyaan, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Ya, kondisinya sebetulnya sangat kompleks, ya. Tapi kita bisa mengambil beberapa acuan. Ya. Acuan yang paling penting itu adalah bahwa negara Indonesia sekarang bergerak menjadi negara yang semakin otoriter. Otoriter. Jadi sudah keluar dari rel reformasi. Oke. Tahun 1998 itu mahasiswa, ya kan, berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru Ya. dan menyiapkan bangsa Indonesia ke jalur demokrasi yang sesungguhnya. Ya, reformasi tadi ya. Ke dalam reformasi. Tapi ternyata ya setelah 20 tahun apa yang dicita-citakan oleh mahasiswa itu negara yang bebas korupsi, negara yang bebas kolusi, negara yang bebas nepotisme, itu jadi omong kosong sekarang. Kita bicara korupsi, wah, Korupsi di mana-mana. Malah ada di mana-mana. Korupsi malah jadi dinasti. Ya kan? Kita bicara nepotisme juga seperti itu. Kira-kira begitu. Kira-kira perahunya akan dibawa kemana dengan kondisi pemimpin seperti ini? Nah, kita khawatir bahwa negara ini kemudian sampai ke satu ujung yang fatal, ya. Bahwa karena melawan kehendak rakyat, yang menghendaki negara ini dibangun berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasarkan demokrasi, tapi kemudian justru malah menyimpang. Suatu ketika rakyat ini akan bangkit lagi, ya kan, dan akan menghancurkan rejim penguasa yang ada. Itu yang kita khawatirkan. Rejim yang tadi di awal bilang sudah rada otoriter itu apa faktornya? Apakah anti kritik lah, tidak menghargai kebebasan informasi, kebebasan berpendapat? Apakah sepakat dengan seperti itu? Ya, itu hampir semuanya dilakukan. Ya, apa namanya? Bagaimana sekarang mahasiswa ya, itu ya dicekam oleh suatu paradigma tertentu sehingga mereka sekarang tidak berani keluar dari kampus. Lalu bagaimana rakyat, ya kan, kemudian dihalang-halangi dalam berekspresi, bahkan ditangkapi dan kemudian dipenjarakan oleh undang-undang hoax, ya, oleh undang-undang ITE dan sebagainya, ya kan. Bukti terakhir itu adalah ditangkapnya 3 orang aktivis, ya, Bung Jumpur Hidayat, Bung Anton Permana, dan Bung Sagan dan lain-lain. Ya kan, mereka diadili untuk hal yang sebetulnya sama sekali tidak beralasan. Tidak beralasan ya dengan undang-undang ITE itu ya. Itu merugikan ya. Iya. Dan yang kita rasakan semua adalah bahwa bagaimana rejim sekarang ini telah merekayasa pemilu. Ya. Pemilu presiden kemarin ya itu sepenuhnya adalah pemilu yang direkayasa. Ya. Di mana di sana aparat kekuasaan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melakukan penindasan terhadap
kandidat lawan penguasa. Ya. Jadi mereka dihalang-halangi dalam berkampanye, ya kan, berpromosi ganti presiden saja bisa ditangkap, gitu loh. Termasuk Ya. korbannya saya. Karena Iya, yang mencuatkan lagu ganti presiden 2019 itu media saya. Muncullah nama Sang Alan itu. Jadi, oke, tapi konteks di sana ini ada kekuasaan yang besar, rakyat terlantar, adanya PPKM, ekonomi ambruk, terus mimpi meroket seperti itu, tapi tidak terwujud. Target 7%. Kira-kira itu membuat dampak besar nggak bagi kepentingan masa depan rakyat Indonesia? Sangat berdampak ya. Sebab apa? Sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah ini membebani masa depan rakyat, ya kan? Melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan itu begitu besar, begitu mahal, dan begitu tidak terkendali. Dan pinjam, Bang. Tidak terencana, dan semua dibiayai oleh utang. Gitu. Sehingga apa? Sehingga banyak proyek-proyek infrastruktur itu kemudian menjadi mangkrak, menjadi tidak terpakai, ya, kemudian menjadi amblas. Ya. Jadi ini seharusnya seutang itu dipergunakan untuk investasi, ya, produk-produk yang kemudian bisa membiayai rakyat. Ya membiayai pengembalian utangnya. Tidak membebani rakyat. Gitu. Tidak membebani rakyat. Nah, kenyataannya Menteri Sri Mulyani mengatakan rakyat harus membayar utang lewat pajak gitu. Loh, kok rakyat gitu yang kemudian dijadikan alasan ya kalau nanti nggak bisa bayar utang itu karena rakyat nggak bayar pajak. Bagaimana itu? Nah, ini logikanya terbalik ya? Terbalik sama sekali. Atau malah paradoks? Ya dua-duanya. Nah, kalau kacamata Bung Radar, manfaatnya apa tuh DPR yang diam-diam aja? Dengan kondisi kayak gini nih. Ya. Jadi DPR ini juga sudah terbeli, tergadai. Ya. Ini DPR menjadi bagian dari rejim itu, ya, bagian dari rejim yang saya nggak pernah mendapatkan contoh dari negara-negara lain bagaimana sebuah lembaga perwakilan rakyat menyerahkan kekuasaannya, ya kan, untuk membuat anggaran, ya, kepada eksekutif. Benar. Itu nggak pernah kejadian dimanapun. Karena itu kekuasaan itu adalah kekuasaan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekarang kekuasaan itu diserahkan kepada eksekutif. Tidak ada lagi sekarang namanya counter check, ya kan, atau check and balance itu sudah lenyap. Ya, jadi ketika segala macam masalah muncul di masa pandemi ini, misalnya saja harga PCR tes itu juga begitu mahal, ya, ratusan ribu itu. DPR tidak ada tanggapan apa-apa, ya. Ketika rakyat tidak bisa lagi, ya kan, bertahan, ya, untuk selalu ada di rumah karena mereka harus membiayai anak, harus memberi makan kepada anak-anak dan keluarganya, ya, rakyat wakil rakyat juga tidak berbuat apa-apa, tidak sama sekali, nggak ada suaranya. Gitu. Jadi mereka kemudian jadi wakil rakyat, dibayar mahal hanya untuk diam saja. Dan tiba-tiba melakukan itu seperti kesepakatan ya. Iya. Itu bisa dikatakan mereka menjolimi rakyat. Sangat bisa dikatakan. Jadi karena mereka jadi bagian dari rejim, rejim yang itu menindas rakyat. Dan ini kejam ya. Jadi mereka juga harus ikut memikul dosanya. Kalau nanti rakyat kemudian bersikap berbalik, melawan, kemudian melawan dan melakukan revolusi, mereka harus menimpa, harus ikut bertanggung jawab. Yang terakhir, kira-kira sarannya seperti apa? Artinya kekuasaan atau rejim ini harus apa? Apakah harus berhenti menyerahkan tabuk pimpinannya, atau dia merubah sesuatu, atau meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia? Ya. Jadi kita punya solusi. Ya. Saya pribadi bersama teman telah berdiskusi panjang sekali.
Problem mendasar kita sekarang ini adalah rejim oligarki. Oke. Rejim yang dikuasai oleh segelintir orang-orang yang sangat kaya. Ya. Nah, mengapa rejim oligarki itu bisa berkuasa? Ya, selain mereka punya uang banyak, ternyata mereka juga punya kekuasaan banyak. Ya. Dan kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk mengeruk kekayaan yang lebih besar lagi ya, dari tanah Indonesia ini. Kenapa seperti itu? Ada dua faktor yang kita lihat. Yang pertama, tidak ada predatornya. Oke. Kalau istilah modern, tidak ada check and balance terhadap oligarki itu. Siapa predatornya? Predator oligarki itu adalah rakyat sendiri. Rakyat sendiri. Ya. Kalau di luar negeri itu rakyat itu adalah rakyat yang terorganisir. Ya. Ada serikat buruh mandiri yang kuat, ya kan? Nah, kalau mereka bersuara itu harus didengar. Nah, kita punya serikat buruh seperti itu sekarang, tapi sebagian serikat buruh yang lainnya dikuasai oleh oligarki juga. Dan partai, terutama oleh partai, ya kan? Jadi kader-kader partai bercokol di sana selama berpuluh-puluh tahun. Ya, saya terus terang aja kader Golkar nih, bercokol di serikat SPSI ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketuanya rata-rata dari PDIP. Iya, ada ngomong PDIP dan juga dari Golkar. Ini bercokol di sana sehingga kekuatan buruh untuk memperjuangkan aspirasi mereka itu teredam di situ. Pincang ya. Pincang. Selain itu ada kekuatan buruh yang lain yang syukur masih bisa mandiri. Tapi kekuatan petani nggak ada. Kata sama juga ya, HKTI itu dikuasai oligarki Prabowo. Ya, dia pegang itu sehingga lumpuh juga. Gitu. Bahkan KSP kalau salah. Seniman nggak punya organisasi. Seniman, ya nggak ada organisasi. Seniman, budayawan nggak punya organisasi yang memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi rakyat harus membela dirinya sendiri dengan membangun organisasi-organisasi yang betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, inilah yang akan mengalahkan oligarki. Ya. Jadi inilah yang namanya predator. Gitu kan. Ada oligarki maju, ya kan, memperjuangkan kepentingannya sendiri, ya, ditahan, dilawan, dihajar oleh rakyat itu sendiri. Ini satu, gitu loh. Organisasi-organisasi rakyat itu harus dibangun. Ya, sekarang ini mereka terlalu dikontrol, dikendalikan oleh partai-partai politik yang pada akhirnya dikendalikan oleh oligarki. Yang kedua, ini adalah masalah intrapartai demokrasi. Demokrasi di dalam internal partai itu nggak ada. Jadi seluruhnya partai-partai itu dikuasai oleh ketua dan sekretarisnya saja. Ini oligarki sendiri gitu. Jadi nggak ada demokrasi di partai itu. Siapa yang ditunjuk menjadi calon ya untuk anggota dewan ya legislatif atau calon eksekutif itu ditentukan semata-mata hanya oleh ketua dan sekretarisnya saja. Ketua dan sekjen ya? Sekjennya. Prosedurnya nggak ada. Ya, suka-suka ketua dan sekretaris. Jadi ini sangat tidak demokratis. Ini yang penyebab utama dari semakin tidak demokratisnya Indonesia. Semakin tidak demokratis dan semakin kacau ya tatanan negara ini. Kacau, ya. Jadi dua itu, ya, demokratisasi itu tidak berhasil karena ada oligarki, ada organisasi-organisasi rakyat yang tidak terbangun, dan yang kedua karena partai-partai politik itu juga semuanya ya sudah ditaklukkan oleh oligarki. Ini juga harus didemokratisasi. Mereka seperti berkolaborasi ya? Iya. Dan ini jahat kan? Sangat. Jahat. Kejam. Sepakat ya? Sangat sepakat. Oke. Ini menarik sekali dan kita nggak bisa lama-lama karena ini rada-rada sensitif. Nanti di forum lanjutan Bang Radar akan menopik lebih dalam. Saya tidak memberi solusi, Anda yang memberi pandangan. Silakan nanti bisa disaksikan saja. Tapi saya akan mengasihkan narasumber selalu. Akan saya kasih kopi dari Edun Kopi. Ini untuk Kang Bang Radar. Ini dari kopi Papua ya, Papua Wamena Papua Arabica. Ya. Jadi saya ingin sampaikan narasumber berikut lainnya akan masih banyak menjadi tokoh penting untuk catatan di Meditarium Channel. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih.